Halo teman-teman semua, pada beberapa waktu lalu, saya berkesempatan untuk mengunjungi langsung kantor dari broker rekanan SMCI, yaitu Forex IMF. Pada kesempatan tersebut, selain melihat kegiatan operasional secara langsung, saya juga mengadakan sesi tanya jawab dengan salah satu pihak internal Forex IMF, yaitu Pak Atmanto. Di video kali ini, kita akan melihat sesi tersebut dan mengulasnya secara singkat. Semoga teman-teman mendapatkan insight dari pembahasan tersebut. Belak-belakan dengan Forex IMF. Let's go! Halo teman-teman semua, kali ini kita sudah bersama dengan Pak Atmanto, dan kali ini kita akan memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sudah menjadi pertanyaan bagi teman-teman semua. Kita sampaikan beberapa pertanyaan sulit ini, oke? Langsung saja kita ke pertanyaan pertama. Sulit ya Pak pertanyaannya? Iya, harus Pak, kalau nggak kapan Jangan lagi terlalu kita susah, berikan. Pak. Ya. Oke, kita langsung saja ke pertanyaan pertama ya, supaya tidak membuang waktu. Pertanyaan pertama, Pak, saya lihat Forex IMF ini sudah berdiri dari tahun 2004, betul ya Pak ya? Betul, 2004. Jadi kurang lebih sudah hampir 20 tahun. Nah, selama 20 tahun ini Pak, apa saja yang sudah dikerjakan oleh Forex IMF ini untuk grow dan juga berkontribusi positif ke perkembangan Forex di Indonesia Pak? Oke, ini pertanyaannya menarik Pak. Kita ini dari 2004 itu jujur nggak ngapa-ngapain Pak. Yes, kita nggak ngapa-ngapain sebagai bisnis ya, jalan running well. Sampai terakhir itu yang kemarin banyak robot-robot bodong, binary option Pak. 2021 mungkin ya Pak ya? Ya, di sana itu kita baru sadar, loh kok ini penjahatnya terkenal ya? Jadi as business, arahannya ya jelas sustain. Gitu. Oke. Apakah kita harus bikin yang fenomenal seperti apa ya? Kalau banking, pertama kali mobile banking, pertama kali internet banking, kita enggak. Kita jalan as normal as possible. 2021 itu semua kaget. Loh kok ini yang jahat malah Lebih populer daripada yang baik gitu ya Pak ya? betul. Karena gini Pak, kita benar-benar jalankan bisnis baik ini, artinya sampai tahun itu memang nggak ada komplain. Oh, zero complaint gitu ya? Betul. Tapi kita nggak mengkomunikasikan gitu. Sampai akhirnya kok ini banyak yang dirugikan, banyak yang tertipu. Dari situ kita start, oke, kita mesti kasih tahu nih yang baik. Nah, jadi kalau dilihat dari 2021 sampai sekarang itu baru Pak. Perubahan-perubahan kita lakukan, layanan kita tingkatkan Pak. Oke. Yang kedua, ya kalau dulu sih kita cuma ngajarin lah. Kita waktu itu terkenal sebagai broker edukasi ya. Kita pengen orang ngerti trading. Nah itu yang itu baik-baik nih. Kita ngajarin yang benar nggak dikenal. Sampai saat ini itu mungkin ya baru-baru aja nih kita beralih ke akun mikro, artinya 0,01. Yang kedua itu kita akan ada aplikasi yang bisa membuat trader itu nggak terlalu banyak menghabiskan energi untuk mantau chart, menganalisa market. Artinya tenaganya tolong nih, kasarnya kita ngomong ke trader tuh, tenaga kalian buat ambil keputusan aja deh. Difokuskan ke satu Betul. aplikasi gitu ya Pak ya? Aplikasi mobile untuk mengambil keputusan. Oke. Jadi untuk yang hal-hal yang bikin capek itu menganalisa apa segala macam itu kita coba bantu di sana. Oke. Jadi secara garis besar ya Forex IMF sudah berkomitmen ya Pak ya untuk memberikan dampak positif untuk semua trader di Indonesia ya Pak? Ya, pertama ya kita pengennya janganlah ya tertipu ke cepet kaya, Skema-skema cepat kaya dalam waktu singkat ya Pak ya? ya yang seperti itu tuh. Menjual mimpi-mimpi yang muluk-muluk ya Pak ya, kurang lebih. Mimpinya boleh Pak, mimpinya boleh karena di Forex ini memang ada sebuah harta karun gitu, di mana nggak banyak orang yang bisa konsisten, bisa melihat ini sebagai sebuah tempat untuk bisa meningkatkan value dari aset atau uang kita gitu. Banyaknya yang terjebak ke arah-arah pengen cepet kaya atau tebak-tebakan, kan ya buy sama sell kan 50-50 Iya, ya Pak, gitu ya. Ya, kurang lebih ke sana. Nah, pertanyaan pertama saya adalah tentang ini, yaitu Forex IMF telah berdiri semenjak tahun 2004, yaitu hampir 20 tahun sampai dengan sekarang. Apa saja yang sudah dikerjakan Forex IMF selama itu? Kemudian saya mendapatkan jawaban bahwa selama tahun 2004 sampai 2020, mereka running bisnis sebagai broker seperti biasa. Lalu dari tahun 2021 sampai dengan 2024, mereka fokus melakukan perluasan dan edukasi lebih lagi ya. Mereka juga develop apps untuk trader, yaitu Quick Pro. Lanjut Pak. Forex IMF saya lihat sudah mendapatkan penghargaan A++ ya Pak, barusan dari Bapepti ya, beberapa bulan lalu sepertinya ya Pak. Ya. Itu kriteria utamanya apa sih Pak yang mendasari Bapepti ini bisa memberikan penghargaan A++ untuk Forex IMF ini Pak? Ini tuh ada di siaran persnya Pak. Ada di siaran pers. Saya kalau detail-detailnya saya nggak terlalu memperdalam, tapi poin-poin besarnya gini. Intinya, Penilaian mereka itu ada 70 sama 30. 30-nya itu adalah pandangan masyarakat umum ya. Jadi fungsinya Bapepti ini untuk mengawasi, 30-nya itu adalah persepsi di masyarakat.
Oke. Persepsi di masyarakat berarti menurut masyarakat kita oke lah. Yang kedua itu 70% itu urusannya sama integritas keuangan. Salah satu contohnya itu untuk pencegahan pencucian uang, dana teroris gitu ya. Yang kedua itu urusan sama pengaduan. Jadi kalau banyak klien-klien yang kecewa, by the way kalau trading di broker yang under Bapepti, kalau kecewa atau ada masalah, itu boleh ngadu ke Bapepti. Jadi kalau campaign kita tahun ini 2023 ya, ini masih 2023, Desember, jadi kalau nanti Bapak posting 2024 gitu ya, kita ini 19 tahun zero complaint itu memang karena dari sisi pengaduan ke regulator atau yang komplain-komplain kita ini minim sekali, Pak. Jadi poin-poin besar seperti itu, bahwa berarti klien-klien kita nggak ada masalah, nggak kecewa, penilaian masyarakat bagus, secara keamanan, keuangan, integritas, pencucian uang, dana terorisme itu mau clear. Oh, menarik ya. Berarti 70-30. Berarti saya simpulkan kalau ada pengaduan yang masuk ke Bapepti itu berarti bisa menurunkan skor dari broker ya, Pak? Betul. Jadi pengaduan itu berbahaya lah buat scoring tersebut. Bisa ya, mungkin dihindari lah ya. Betul. Jadi mungkin kalau teman-teman pengen tahu, ya nanti bisa main ke websitenya Bapepti, lihat siaran pers kalau nggak salah itu bulan November. Di situ ada kok skor kita itu 98,30 sekian persen lah, Pak. Di pertanyaan kedua, saya membahas mengenai penghargaan A++ yang diperoleh Forex IMF dari Bapepti. Faktor apa saja yang berkontribusi? Dari situ saya mendapatkan jawaban bahwa 70% penilaian itu dapat dari performa dan integritas. Ini penilaian dari Bapepti itu sendiri. Lalu 30% sisanya itu dari kepuasan klien atau trader. Jadi jika ada laporan ketidakpuasan, itu dapat mempengaruhi nilai yang diberikan Bapepti untuk broker yang bersangkutan. Lalu, selama hampir 19 tahun, Forex IMF ini ternyata mendapatkan hampir zero complaint. Oke, sekarang kita ke pertanyaan berikutnya. Pak, mengenai e-book dan B-book nih Pak. Ini saya yakin semua rekan-rekan juga ingin menanyakan pertanyaan ini. Pak, bagaimana dengan e-book dan B-book di broker ini Pak? Bagaimana Bapak jelaskan saja Pak? Oke, sepengetahuan saya e-book, B-book ini istilah yang dikenal dari internet Pak. Saya bacanya dari internet. Oke. E-book itu langsung, B-book itu yang Dilawan sendiri. Oke. Jadi kalau di Indonesia Pak, istilah e-book, B-book ini tidak bisa diterangkan dengan gamblang e-book, B-book. Okay. Kenapa? Karena dari mekanismenya, dari undang-undangnya, itu melibatkan sebenarnya 3 pihak, Pak. Tradernya, pialangnya, broker. Broker itu kan seperti broker rumah ya, Pak ya, orang tengah nih, Pak. Jadi pialang brokernya orang tengah. Dan yang pihak ketiga ini adalah penyelenggara perdagangan. Jadi fungsinya broker ini meneruskan transaksi dari klien, dari trader ke penyelenggara perdagangan. Nah, tadi kalau dibilang yang diteruskan itu tadi e-book ya Pak? Iya. Berarti sebenarnya kalau di Indonesia itu semua diteruskan Pak ke penyelenggara perdagangan. Ada perusahaan penyelenggara perdagangan yang tidak boleh mencari klien. Broker ini Pak, yang memang secara undang-undang tugasnya adalah mengedukasi, menerangkan produknya seperti apa, mencari klien lah, kurang lebih seperti itu Pak. Jadi kalau bisa dikembalikan ke term tadi, gitu, broker ini diwajibkan menyalurkan semuanya ke penyelenggara, LP mungkin ya, dan itu semua tercatat di bursa Pak, dilaporkan. Jadi yang saya nggak lihat, mungkin kalau di luar negeri saya nggak terlalu banyak bisa komentar, tapi apakah transaksinya dilaporkan? Artinya di harga yang benar, waktunya sesuai, ada yang mengawasi, seperti itu Pak. Jadi semoga menjawab ya. Atau mungkin ada yang mau digali Pak, perdalam gitu. Jadi kalau di sini ya ininya semua transaksinya secara peraturan ya semuanya langsung dilempar ke LP begitu Pak ya. Betul. Jadi kalau mungkin ada yang kejadian B-book ya itu mungkin istilahnya kenakalan dari pihak broker yang bersangkutan jadinya Pak. Kasusnya mungkin bukan gini nih Pak. Ini saya coba kasih konteks sedikit lebih luas. Yang pertama kalau di lingkup Indonesia pasti kan transaksinya terlapor Pak. Kalau terlapor itu sudah pasti terjadi transaksi antara penyelenggara perdagangan dengan tradernya. Nah, yang kedua ini biasanya kan e-book, B-book ini apa sih Pak dampaknya buat user, buat trader, buat kita sebagai klien adalah kalau sampai ada pihak-pihak yang merasa tidak puas atau dirugikan. Betul. Saya transaksi di harga sekian, kok kenyataannya di tempat lain nggak di harga segitu misalnya. Ada wik-wik tajam yang itu misalkan. Betul, misalnya atau ya kasusnya banyak lah ya. Tapi intinya ketika ada ketidakpuasan. Yang jadi masalah adalah kalau
ketidakpuasan tersebut siapa yang bisa menyelesaikan? Intinya seperti itu Pak, kalau dari saya melihatnya ini e-book, b-book itu adalah mekanisme, tapi siapa sih yang bisa menyelesaikan, memastikan bahwa masing-masing pihak ini clear, puas, oke, saya tahu, saya sudah siap terima resikonya, karena saya memang mengharapkan adanya keuntungan atau profit. Kira-kira seperti itu Pak. Jadi masalah e-book, b-book ini, kalau di Indonesia, balik lagi poinnya, diatur memang ke penyelenggara perdagangan, kemudian diawasi, terlapor dan diawasi. Intinya seperti itu. Pertanyaan ketiga saya adalah mengenai e-book dan b-book. Apakah hal tersebut diterapkan di Forex IMF? Lalu saya mendapatkan konfirmasi ya bahwa transaksi e-book itu merupakan transaksi yang diteruskan ke LP, sedangkan b-book itu tidak. Nah, di Indonesia, berdasarkan peraturan dari Bapepti, semua transaksi itu harus dilempar atau diteruskan ke LP. Semua transaksi tersebut diawasi dan dicatat oleh penyelenggara perdagangan. Oleh karena itu, kita dapat melakukan komplain dan juga melakukan evaluasi atas komplain kita itu. Sekarang kita ke pertanyaan selanjutnya, Pak. Pak, misalkan nih Pak, dalam 1 bulan itu terjadi banyak klien yang melakukan withdraw dalam jumlah besar tiap harinya, Pak. Nah, itu apakah dari pihak Forex IMF dapat melayani semua transaksinya secara lancar, Pak, setiap harinya? Apakah ada jaminannya, Pak? Oke, kalau apakah secara lancar bisa dipastikan dan dijamin, karena saya dari pihak brokernya ya Pak ya, Iya. kecap saya pasti nomor 1 Pak, barang yang saya jual pasti paling bagus, tapi daripada bicara seperti itu, saya akan bicara reputasi Pak dan track record. Jadi selama ini itu untuk withdrawal kita nggak pernah ada masalah. Berapapun nominalnya itu. Betul, mungkin kalau teman-teman lihat-lihat di internet, ada yang mungkin di luar ya, mau withdraw tapi nggak di-approve, atau mungkin kemarin baca-baca berita, ada yang withdraw tapi diundur-undur, Betul. bilangnya nanti mungkin butuh approval dari kelas yang lebih tinggi. Kalau di kita nggak pernah Pak. Ada juga yang nominalnya dipecah, Pak. Jadi misalkan mungkin 10M Betul. dipecah menjadi mungkin 1M per hari mungkin. Betul. Ya, kurang lebih. Kalau di kita secara track record nggak pernah. Boleh dicek, paling gampang ngecek itu di Google Pak. Oke. Gitu. Jadi semua sekarang keluar ya Pak ya kalau di Google, terutama kalau nyarinya kendala withdrawal di broker forex atau masalah dana tidak bisa itu bisa keluar Pak di Google. Itu yang pertama. Nah yang kedua yang saya rasa audiens perlu tahu ini sebenarnya uangnya di mana Pak gitu. Iya. Karena masalah bisa ditarik dan tidak bisa ditarik itu ada unsur manajemen, tapi yang jelas nih masalah jalur dana Pak. Jadi kalau di Indonesia, balik lagi, di Indonesia ini saya rasa ekosistemnya cukup baik ya Pak dibangunnya. Karena dana dari nasabah, walaupun pada saat deposit itu disetor ke rekening terpisah dari PT atau dari perusahaan broker, tapi itu harus diteruskan ke lembaga clearing Pak. Gitu. Jadi uang-uang nasabah itu di sana. Uang-uang nasabah itu di lembaga clearing. Nah, oleh karena itu, kalau misalnya ditanya tadi withdrawal dari jumlah besar, mekanismenya adalah perlu waktu. Artinya, perlu diambil dulu, Pak, dananya. Kita memberikan request bahwa nasabah A mau tarik dana. Let's say berapa? 5 miliar. Berarti dana tersebut 5 miliar dipindahkan dulu, baru di withdraw. Kira-kira seperti itu, Pak. Jadi akan ada proses, gitu. Mekanismenya untuk menjaga keamanan ini memerlukan proses, ada waktu, ada proses. Kira-kira prosesnya ya kurang lebih sama seperti proses clearing ya Pak ya? Betul Pak, prosesnya seperti proses clearing, tapi ada batas waktunya, kalau nggak salah jam 1 atau jam 2 siang kalau nggak salah ya Pak ya. Seperti itu. Oke. Di sini saya memberikan sebuah contoh case ya. Bila terdapat banyak klien yang melakukan withdrawal dalam jumlah besar secara bersamaan dalam waktu singkat, maka apakah proses withdrawalnya masih 100% akan lancar? Dan apakah ada jaminan dari pihak Forex IMF? Di sini mereka melakukan klaim ya bahwa secara track record proses withdrawal mereka itu selalu lancar ya dan dapat kita cross check sendiri. Mengapa? Karena mereka mengikuti peraturan bahwa semua dana itu harus ditaruh di lembaga clearing. Oleh karena itu, waktu proses withdrawalnya itu mengikuti waktu proses clearing. Oke, jadi dari pertanyaan-pertanyaan tadi dan jawaban dari Pak Manto, setidaknya kita sudah dapat lebih tenang ya untuk trading di Forex IMF. Lalu kita ke pertanyaan selanjutnya. Pak, seperti yang Bapak tahu, SMCI ini kan mengajarkan tentang smart money concepts. Nah, bagaimana dengan popularitas SMC di Forex IMF, Pak? Apakah menjadi mungkin top nomor 1 mungkin? Atau mungkin bagaimana, Pak? Mengenai popularitasnya. Menarik nih, Pak. Jadi memang nggak bisa dipungkiri, Pak, kalau kita lihat di sosial media, di tempat orang-orang
membuat konten mengajarkan ke teman-teman trader lain itu smart money konsep ini populer, Pak. Tapi kalau yang saya lihat berdasarkan data, Pak, di Forex IMF sendiri itu makin banyak trader-trader Oke. yang mempergunakan risk management seperti smart money konsep, seperti toolsnya Pak Oscar lah ya. Oh, jadi menggunakan risk per trade begitu ya, Pak ya? Betul, jadi saya mungkin nggak bisa dapat hubungan langsung antara apakah itu smart money atau bukan. Tapi Bapak kan mengajarkan risk management yang baik. Terbukti dari ini Pak, dari angka-angka transaksinya lotnya itu mulai banyak yang Random. Angka random. ya saya yakin ini apa ya, kalau dibandingkan 2-3 tahun lalu tuh angkanya biasa bulat-bulat lah. 0,1, 0,2 atau kalau 0,05 itu angkanya tuh kerasa bulat. Oke. Kalau sekarang itu ada yang 0,21, 0, Iya. angkanya lebih itu ya. Nah, saya yakin smart money ada di sana. Yang kedua itu yang saya punya datanya adalah data dari pencarian, Pak. Jadi kalau ada orang cari kata-kata smart money konsep, Oke. yang masuk ke websitenya Forex IMF itu terus meningkat. Gitu. Yang masuk, kalau saya yakin yang masuk ke YouTube, Bapak punya data atau punya gambaran. Tapi kalau dari website sendiri, itu terus meningkat, Pak. Saya bilang data-data tersebut mengindikasikan sebenarnya popularitasnya popularitasnya ini lagi dicari. Sedang meningkat gitu ya? Sedang meningkat, apakah akan terus meningkat atau enggak ya, selama itu bisa kasih value saya rasa Why not ya? why not, dan perlu banyak disorot. Artinya trader-trader yang belum tahu belajar, Pak. Nah, ini belajar dari channel Pak Oscar, kasih tahu ke teman-temannya gitu. Ini channel bagus nih soalnya. Iya, di mana lagi channel edukasi yang berniat mengajarkan secara disiplin dan berdampak positif ya, Pak ya? Betul. Ya intinya sih ini, Pak, bahasa Indonesia sih kalau saya lihat. Soalnya yang aslinya di sana saya pernah nonton, bingung, Pak. Iya. Saya coba nonton itu bingung, jujur bingung. Oh, jadi kendala bahasa masih lumayan itu ya, Pak ya? Jadi faktor Saya lihat dari sisi audiensnya pasti akan terjadi kendala. Yang kedua, kalau ada yang bahasa Indonesia juga, terutama dengan yang kualitas yang bagus ya, Pak, ya, itu akan jadi nilai tambah. Kenapa? Karena bahasa ibu kita, bahasa Indonesia ya, betul. akan sedikit lebih mudah prosesnya gitu, Pak. Gitu. Saya sendiri nonton video-video Bapak, jujur lebih cepat, Pak, nangkapnya. Dibanding aslinya langsung ya? Bingung saya, Pak. Walaupun pasti ada istilah-istilah yang ini ya, yang nggak semudah itu diterjemahkan, tapi membantu sekali, Pak, bahasa Indonesia. Nah, mengenai istilah-istilah ya, ada beberapa member di SMCI dan juga mungkin teman-teman lain merasa bahwa istilah-istilah di SMC ini terlalu banyak, terlalu rumit, dan beberapa mungkin hanya rebranding gitu, Pak, dari teknikal-teknikal yang lama. Nah, kalau dari pengalaman Bapak, mungkin dari klien-klien atau mungkin dari trader-trader lain gitu, ada tidak, Pak, yang berpendapat seperti itu? Atau mungkin ada pendapat-pendapat lain, Pak? Sebenarnya ini ya, Pak, kalau dari klien-klien memang saya pernah dengar dan pernah mengalami, terutama saya nggak hanya tangkap dari smart money konsep, Pak. Di forex trading sendiri, kalau kita mau terjemahkan istilah PIP, margin, leverage, ke orang yang memang belum Terlalu mendalam. belum terlalu mendalam, itu konsep itu cukup sulit, Pak. Gitu. Istilah-istilah itu mau diindonesiakan akan sulit. Jadi kalau saya lihat, kalau kita fokus kepada istilahnya ketimbang value di dalamnya gitu ya. Kalau saya lihat nih ada sebuah cara di mana kita bisa menyikapi pergerakan harga di market lebih baik. Oke. Tapi kalau cuma fokus, ini istilahnya sulit, ini istilahnya enggak, ya mohon maaf. Industri ini, produk ini, atau instrumen derivatif ini, asal-muasalnya nggak dari sini. Istilahnya itu udah di sana ya. Kita sedikit effort lah untuk mempelajari istilahnya. Rumit enggaknya sih tergantung kitanya sendiri seberapa Niat belajarnya ya? betul. Tapi kalau misalnya, Pak, pandangan saya sendiri melihat marketnya gini. Kalau trader-trader di luar sana sudah punya sebuah pemahaman dengan istilah-istilah yang lebih sederhana, yang bisa kasih value, why not gitu. Nggak harus semuanya ngerti istilah asing juga gitu kan, Pak. Betul. Jadi ini saya kembalikan ke masing-masing trader, tapi kalau dari pihak broker, kita appreciate Pak Oscar yang bisa sedikit banyak berkontribusi menyederhanakan smart money ini untuk orang-orang yang seperti saya mungkin ya, lebih nyaman kalau bahasanya Indonesia, walaupun istilah-istilahnya pasti harus terus kita update. Sebenarnya itu tinggal Google sih, Pak. Betul. Masalah kebiasaan dan malesnya aja gitu. Kalau aduh ini istilah banyak banget, males, ya udah. Baik lagi juga saya percaya sih kalau kita mengeluarkan effort yang lebih besar untuk belajar, saya yakin istilah-istilah itu hanya hal minor kok. Begitu banyak istilah yang kita pelajari kan saat SD, saat sekolah, dan pada akhirnya kita juga ya menerima kan, dan pada akhirnya juga kita ya mendapatkan manfaat gitu.
Betul. Saya yakin hal yang sama juga di Forex ya. Pertanyaan saya selanjutnya adalah mengenai popularitas SMC di Forex IMF. Apakah SMC merupakan salah satu dari yang paling banyak dicari? Lalu bagaimana dengan trennya? Apakah cenderung meningkat atau tidak? Mereka tidak dapat memberikan jawaban pasti mengenai hal ini. Namun, indikasinya cenderung meningkat. Dapat dilihat dari risk management atau risk per trade itu makin banyak diadopsi oleh banyak trader di Forex IMF. Selain itu, jumlah search keyword SMC itu banyak yang mengarah ke Forex IMF. Lalu saya juga menanyakan mengenai istilah-istilah di dalam SMC, di mana istilah-istilah ini mungkin terdengar asing bagi orang-orang yang baru belajar SMC. Nah, saya ingin menanyakan kondisinya di kalangan para trader di Forex IMF. Nah, jawaban yang saya dapat cukup netral ya, bahwa sulit atau tidaknya istilah itu kembali lagi ke pribadi masing-masing. SMC ini berasal dari luar sehingga sulit untuk menerjemahkan istilah-istilah tersebut ke bahasa Indonesia. Nah, akan tetapi jika seorang trader itu memang niat untuk bertumbuh, maka pasti hal ini tidak menjadi halangan untuk belajar. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Tadi kita sudah bahas mengenai popularitas SMC, Pak. Kalau kita berbicara SMC, kemudian kita berbicara mengenai risk management yang kuat, itu kita pada akhirnya tidak jauh-jauh larinya dengan pembahasan yang saat ini sangat populer, Pak, yaitu prop firm. Bagaimana pandangan broker mengenai prop firm yang saat ini sedang menjamur ini, Pak? Oke, kalau mewakili broker yang lain saya nggak seberani itu ya Pak ya. Tapi pendapat dari kita begini Pak. Kita ini berada di teritorial yuridis atau legalnya Indonesia Pak. Itu yang pertama. Jadi kalau di Indonesia ini prop firm itu tidak ada dasarnya, tidak diatur baik itu dalam peraturan pemerintah, undang-undang. Jadi prop firm ini saya nggak bisa berkomentar banyak gitu. Tapi kalau dari sisi usaha, dari sisi bisnis, jelas ini adalah cara baru. Orang-orang di luar sana yang dalam artian cara baru ini kita anggap prop firm ini sebagai kompetitor. Betul. Ini namanya cross border kompetitor ya Pak. Seperti peer-to-peer lending. Intinya ketika ada orang memiliki dana untuk dia kelola mengharapkan keuntungan, bahkan deposito aja sebenarnya kompetitor kita kan. Kompetitor juga jatuhnya. Uangnya mau dipakai trading di Forex IMF atau ditaruh di deposito bank. Itu saya anggap kompetitor. Tapi deposito ada undang-undangnya, ada peraturannya. Nah, prop firm ini mungkin saya nggak terlalu update, tapi yang jelas di Indonesia nggak ada aturannya Pak. Di mana sampai sejauh ini belum ada peraturannya ya? Tidak diatur. Tidak diatur ya. Tidak diatur. Tetapi yang jelas itu adalah kalau mau bertransaksi derivatif, aturan yang jelas ya Pak ya, itu harus di perusahaan-perusahaan yang sudah mendapat izin dari Bapepti Pak. Gitu. Jadi kalau prop firm ini belum mendapat izin dari Bapepti, ya memang di negaranya sana nggak ada Bapepti kan. Artinya kan kita buka account atau kita menyalurkan dana kita ke negara lain dengan perusahaannya, dengan undang-undang yang berlaku di sana. Seperti itu Pak. Tapi kalau di Indonesia sendiri nggak ada aturannya gitu. Karena aturannya adalah penyelenggara perdagangan, pialang berjangka, yang seperti itu Pak. Jadi otomatis juga dari segi resiko juga berbeda ya Pak ya? Nah, kalau kita kaitkan ke resiko, ya biasa gini Pak, kalau saya coba mewakili klien atau nasabah atau trader, karena saya sendiri trading, biasanya resiko itu nggak akan jadi penting kalau belum kejadian, belum kena ke kita. Itu Pak intinya. Jadi kalau yang kemarin CTFC bilang salah satu prop firm itu scam dan segala macam, ya itu yang terlibat baru oh iya ya, akhirnya uang saya bla 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 nggak bisa ditarik dan segala macam. Siapkah kita dengan resiko itu? Ada dua Pak. Ada dua pendekatan kalau saya pribadi boleh share ke teman-teman. Satu, memang kita siapkan, itu memang uang hilang gitu. Ya, kalau bisa jangan ya, kalau bisa itu mindset yang salah. Atau kita bisa memanage resiko itu sedari awal. Kita cari yang terbaik, atau kalau misalnya yang di sana masih terlalu beresiko nih, kenapa nggak kita cari opsi yang resikonya lebih masuk ke kita, ke standar kita ya. Contohnya beli ruko gitu Pak, beli ruko juga kan resiko ya, resiko nggak laku gitu, dijual lagi, ditawar terus harganya lebih murah, itu kan resiko. Tapi kalau kita bisa menghandle resiko tersebut silahkan. Dari sisinya broker ya jelas di bidang perdagangan finansial ini, kalau di sana dimodalin, kalau di sini ya memang modal sendiri Pak. Dengan potensi keuntungan yang sama. Cuman kalau di sana harus ada biaya challenge fee, nanti itu juga hilang kan, itu resiko ya Pak. Kalau di sini resikonya bukan hanya hilang, tapi karena salah ambil keputusan sehingga kena stop loss. Kurang lebih sih dari resiko mirip-mirip lah. Jadi memandangnya bukan sebagai ancaman ya Pak ya, tapi sebagai memang kompetitor saja yang bidangnya kurang lebih cross border tadi itu ya Pak ya. Betul.
Kalau nanti tiba-tiba regulator bikin juga undang-undangnya, mungkin Forex IMF berevolusi jadi platform, ya sangat memungkinkan. Tapi kita akan patuh dan taat terhadap peraturan yang ada di Indonesia kita ini, Pak. Oke, mengikuti sepenuhnya Bapepti ya Pak ya? Yes. Di sini kita membahas mengenai prop firm. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, akhir-akhir ini banyak bermunculan prop firm baru, bahkan cukup menjamur. Nah, bagaimana pandangan Forex IMF sebagai salah satu broker dalam melihat kemunculan prop firm ini? Apakah mereka melihat prop firm ini sebagai ancaman bagi kelangsungan bisnis mereka? Mereka memandang prop firm ini sebagai salah satu bentuk kompetitor mereka, yaitu cross-border kompetitor. Prop firm ini belum diatur di Indonesia, belum ada regulasinya. Oleh karena itu, Forex IMF memandang bahwa resiko dari prop firm ini relatif lebih tinggi, sehingga menyarankan teman-teman untuk lebih bijak dalam mengelola resikonya. Oke Pak, menarik Pak pembahasan tadi. Nah kalau dilihat dari pembicaraan kita tadi, sedikit banyak kita menyinggung soal bisnis ya Pak ya. Jadi kurang lebih kita memandang trading ini sebagai salah satu bisnis. Bagaimana Pak mengenai pandangan ini? Apakah trading ini benar-benar bisa dijadikan sebagai salah satu bisnis untuk jangka panjang dan juga konsisten gitu Pak, untuk menghasilkan income? Pak, ini ke arah bisnis ini gara-gara saya dari pelaku bisnis gitu. Maksudnya saya nggak berusaha menggiring ini ya, tapi memang saya adalah orang dari pialang berjangka yang di bidang operasional, jadi memang pola pikirnya bisnis nih gimana Forex IMF ini bisa terus berjalan dengan berikan value ke klien gitu ya Pak. Oke. Nah jadi balik ke pertanyaan Bapak, kalau buat trader Pak sebagai bisnis, saya rasa ini hal yang saya nggak mau melebih-lebihkan, tapi saya pakai istilahnya make sense Pak. Sebagai bisnis ini make sense. Kenapa? Karena dari yang saya ketahui di sini bisa mendapatkan pemasukan Pak. Jadi kalau pemasukan dikurangi biaya sama dengan keuntungan atau profit gitu ya Pak ya. Betul. Jadi kalau kita sebagai trader forex, kita bisa dapat pemasukan. Konsep kedua adalah biaya. Biaya, ini salah satu pendapatan broker kan komisi ya Pak. Betul. Komisi itu adalah biaya dari trader Pak. Untuk bisa bertransaksi mendapatkan pemasukan, ada biaya komisi yang dibayarkan. Bisnis juga ada resikonya Pak. Di trading ada resikonya. Resikonya bisa kehilangan modal. Betul. Ya kalau kena stop loss atau kalau yang Margin call. margin call. Ya, sebenarnya istilahnya namanya stop out, Pak, bukan margin call gitu ya. Margin Stop call out, itu ya. cuma dikasih tahu margin Anda mepet nih gitu ya. Jadi sebenarnya secara konsepnya sudah cukup sebagai bisnis. Bahkan saya lihat ini banyak keuntungan ya, Pak. Dari forex sebagai bisnis. Kenapa? Karena yang terlibat nggak banyak, Pak. Contoh, Banyak, Pak. ya? Nggak banyak, Pak, yang terlibat. Bapak di trading forex ini perlu karyawan? Mungkin kalau sudah besar, karyawan. Perlu tim ya. Perlu tim buat ini, oke, good. Tapi bayangkan kalau misalnya skalanya nggak akan sebesar yang tipe-tipe bisnis pada umumnya, Pak. Seperti yang kita tahu nih, karyawan itu bisa sakit, hak-haknya itu adalah cuti melahirkan, mungkin sometimes juga attitude-nya nggak baik, itu jadi kayak ngurusin orang untuk menjalankan operasional bisnis. Betul. Di trading ini nggak seperti itu, Pak. Yang perlu disikapi justru bisnis ini, gimana caranya kita bisa menyikapi resiko dan market. Dua itu aja, Pak. Faktor orang itu jadi sangat kecil kalau yang sudah terbiasa ya. Ditambah lagi dari data-data kita saat ini, makin banyak trader-trader yang punya track record-nya itu lebih ke arah sustainability, Pak, jangka panjang. Oke. Tadi Bapak sempat singgung cepat kaya. Betul. Makin kesini makin enggak, Pak. Makin kesini itu makin enggak ke arah sana. Makin gimana caranya saya bisa konsisten. Itu data dari transaksi-transaksi klien-klien kita ke arah sana, Pak. Arahnya. Sehingga kalau itu memang dijalankan, ya jelas itu bisa jadi bisnis. Bahkan itu bisnis yang sangat baik gitu ya, Pak. Iya. Tapi menarik Pak, tadi dari data Bapak bilang banyak trader yang mengutamakan sustainability ya Pak ya. Jadi secara nggak langsung saya bisa menyimpulkan bahwa sebagian besar trader itu pola pikirnya sudah mulai dewasa ya Pak ya. Jadi industri forex ini pun secara perlahan tapi pasti juga semakin baik Pak arahnya ya Pak di Indonesia ini. Kalau dari Forex IMF ini kan bukan pool data yang besar seperti apa ya Pak, tapi dari data-data itu saya melihat ada tren ke arah sana. Seperti itu. Artinya gini Pak, kalau dulu misalnya, dulu itu orang deposit $5.000, sekali untung tuh dia ngejar 1.000, loss 1.000. Setelah itu ketika loss udahan. Mungkin logika umum itu nggak sustain ya Pak. Ya. Tapi ketika sekarang nih Pak, ada orang trader yang modalnya 10.000. Sebulan itu dia nggak banyak-banyak Pak, $700. Tapi modalnya 10.000 Pak. $700, kadang $1.000, kadang minus $200.
kenapa ya dinamika pertambahan pengurangan equity atau saldo itu kok secara persentase kecil terhadap modal, dan secara umur itu lebih panjang, Pak. Lebih panjang itu misalnya ya, oh bulan ini nih loss $500. By the way di trading bisa loss ya, bukan yang pasti untung terus gitu ya. Nah, loss $500. 2 minggu berhenti, Pak, nggak ada trading. Mungkin dia menenangkan batin atau gimana ya. Nggak tahu, liburan juga, saya nggak tahu kesana. Tapi setelah itu dia trade lagi dengan ritme yang sama. Itu yang mengindikasikan bahwa, oh trader seperti ini mementingkan jangka panjang. Selalu pasang stop loss. Itu indikasi-indikasi yang kita lihat makin kesini orang makin aware kalau ini bisa jadi bisnis dan bisa sustain. Dan jumlahnya makin banyak ya Pak ya tadi? Betul, makin banyak Pak. Ya itu setidaknya kabar menggembirakan ya Pak. Karena ya influencer seperti saya dan yang lain, edukator-edukator lain ya tujuannya seperti itu Pak. Jadi supaya semakin banyak orang makin mengenal dunia Forex. Dan mengenalnya bukan hanya mengenal Pak. Mengenalnya itu harus dengan yang baik. Dengan pola pikir yang sehat. Dimana ya seperti yang kita tahu di era 2021 kemarin ya Pak ya, era COVID itu banyak skema-skema yang kurang baik. Dan jatuhnya dunia Forex ini menjadi buruk Pak. Saya sendiri di keluarga Pak, kalau saya berbicara dunia Forex Pak, itu masih lebih dari 50% keluarga saya sendiri, keluarga besar ya, itu memandangnya apa itu? Judi ya. Nah, itu kan bagi kita semua ya, yang menggeluti dunia ini secara serius, kita belajar secara serius, itu sakit Pak. Kita sudah meluangkan waktu kita sudah belajar, tapi masih dianggap sebagai sesuatu yang ya menurut saya kurang baik ya Pak ya. Itu bagi saya sedikit banyak melukai Pak. Gitu Pak. Jadi ya kita di sini sama-sama ingin berusaha membangun dunia Forex ini menjadi lebih baik Pak. Pak, tapi kalau saya lihat karena Bapak cerita ke keluarga besar dan lain-lain, mungkin Pak bisa kasih feedback data. Kalau menurut Pak Oscar sebagai seorang trader yang memang punya mindset sehat dan juga pandangannya long term, ngarep berapa sih Pak sebulan return atau per tahun lah? On average sebulan itu berapa sih Pak yang menurut Bapak sehat? Kalau saya secara bulanan ya Pak ya, itu saya nggak terlalu muluk-muluk Pak. Saya per bulan ketika saya sudah mencapai target saya 5%, itu saya sudah, istilahnya saya sudah puas Pak. Selebih dari itu, ya saya tetap mencari peluang. Kalau ada peluang, ya why not kita ambil gitu. Selepas saya sudah mencapai 5%, biasanya saya sedikit menurunkan ritme saya. Risk per trade saya sudah mulai saya turunkan, Pak. Nah, lain halnya kalau misalkan belum mencapai target itu, ya tentunya saya tetap menjalankan sesuai dengan peluang yang ada. Jadi kurang lebih target saya di situ, Pak. 5% per bulan, Pak. Maksud saya 5% ini mirip-mirip, Pak. Karena kalau angka di kita itu memang range-nya antara 3 sampai 15%, Pak. Yang long term ya, Pak ya? Iya, iya. Saya tanya Bapak itu berarti kan ada orang yang mungkin puas 3% karena modalnya 3 miliar, Pak. Artinya lebih dari cukup. Dan 3% sebulan itu kalau dijadikan setahun ya, Pak, itu 36% apa ya? Mungkin sangat baik ya. Baik, Pak. Properti mungkin, saya nggak tahu ya, kalau orang yang memang drive-nya pengen cepet kaya, ya 36%, wah harusnya itu sih 2 hari gitu ya. Ada aja ya. Berarti range-nya memang segitu ya, Pak? Iya, itu untuk menjaga psikologi kita juga ya. Kalau kita terlalu besar, sedikit banyak nanti kita berpengaruh ke psikologi kita, Pak. Anggaplah kita perhitungan seperti tadi, Pak. 10% per bulan. Kemudian kita berpikir kan, kalau saya konsisten 10% per bulan dikali setahun, 120%, Pak. Jadi saya melipatkan gandakan uang jadinya. Nah, tapi dari situ kita harus set juga, apakah hal ini memungkinkan gitu untuk konsisten 10% per bulan dalam jangka panjang. Nah, dari situ ya saya ingin lebih menjaga psikologi saya, ya saya set, saya sudah puas di 5%. Ya bagi teman-teman yang lain mungkin juga rasa puasnya, rasa targetnya kan juga berbeda-beda ya. Tapi saya lihat ini benar Pak, kalau yang modalnya cenderung besar itu persentase itu mengecil. Betul. Jadi modalnya nolnya banyak gitu, itu mulai dekat-dekat ke 5-3%. Kalau yang saya nggak bilang kecil ya, tapi kurang lebih yang 15% itu $1.000, $2.000. Itu kan ya sebulan $150-300 gitu ya kalau on average. Ya sudah jadi pendapatan tambahan yang cukup gitu Pak. Saya lihat maka dari itu kalau balik ke pertanyaan Bapak, sebagai bisnis sangat make sense kalau bisa menyikapi ya Pak. Ya balik lagi, kita harus memandang ini sebagai bisnis yang long term ya Pak. Ada yang menyebutkan kalau Forex ini bisnis yang sangat scalable ya. Berapapun dananya, risk per trade-nya sama Pak. Dana $1.000, $10.000, bahkan sampai $1 juta. Dengan pola pikir scalable, risk per trade-nya dihajar sama terus Pak. Sebenarnya keliru Pak. Semakin besar dananya, itu otomatis risk per trade-nya harus makin kecil Pak. Itu yang mungkin saya juga mau remind juga ke teman-teman semua ya Pak ya.
Jadi ya makin besar balance-nya, itu risk per trade-nya juga harus makin kecil. Itu yang harus kita ingat. Ya, kalau ada yang nonton ini mindset-nya sehat, buka akun di Forex CMF. Nah, Aman. Trader-trader yang seperti itu udah banyak berarti ya Pak ya, udah ada lah. Rekan lainnya. Betul. Bisa kok jadi bisnis, make sense, very make sense. Pertanyaan selanjutnya adalah mengenai forex trading. Apakah benar-benar dapat dijadikan sebagai bisnis? Lalu bagaimana dengan potensinya dan konsistensinya? Nah, dari pihak broker memandang trading ini bisa dan sangat make sense untuk dijadikan bisnis karena terdapat faktor income, cost, resiko, dan lain sejenisnya. Kelebihan utamanya ada di dua aspek, yaitu di biaya awal, lalu juga biaya hubungan sosial seperti biaya pegawai dan lain sebagainya. Mereka juga membeberkan data bahwa semakin banyak trader itu yang mengincar long-term sustainability ketimbang short-term profit. Di sini kita juga membahas ekspektasi profit yang make sense ya. Kalau dari saya pribadi, angkanya adalah 5%. Kalau dari pihak broker, mereka melihat bahwa angka yang make sense adalah sekitar 3% sampai dengan 15% per bulan. Kita juga membahas mengenai salah kaprah yang terjadi di banyak orang mengenai scalability. Nah, yang benar adalah semakin besar balance yang kita gunakan untuk trading, idealnya risk per trade-nya itu justru semakin kecil. Nah, kalau kita berbicara bisnis, Pak, otomatis kalau kita berbicara dalam jangka panjang, kita tentunya ingin memiliki rasa tenang. Dalam arti kita ini diakui oleh pemerintah dan juga otomatis salah satu caranya adalah kita membayar pajak, Pak, taat membayar pajak. Nah, pertanyaannya gini, Pak, bagaimana sih, Pak, cara perhitungan pajak yang benar, Pak, untuk di dunia trading ini, Pak? Karena ya saat ini, jujur saja, Pak, ya saya belum banyak menemukan tutorial di sini, Pak. Mungkin Bapak bisa sedikit banyak menjelaskan, Pak. Oke, ini memang pertanyaan yang sering muncul ketika trading udah mulai di atas 20.000 US dollar, Pak. Karena mereka punya kepentingan, Pak. Ketika profit itu mereka punya kepentingan bagaimana ini bisa masuk ke harta pajak. Artinya pajaknya terlapor dan dibayar. Iya. Terlepas memang ya kita tinggal di negara Indonesia, kewajiban kita salah satunya adalah bayar pajak ya Pak. Di forex trading atau transaksi derivatif ini itu ada berbagai pandangan. Tapi saya mau coba pandangan dari sisi undang-undang Pak, supaya kita punya basis yang jelas. Oke. Jadi pada tahun 2009, nomor undang-undangnya saya lupa Pak. 2009 itu ada undang-undang yang menyebutkan bahwa transaksi derivatif yang terlapor ke bursa itu kena pajak final Pak. Kalau nggak salah nilainya itu 2,5%. 2,5% dari Equity, dari modal yang ditanamkan ya. Betul, dari modal yang dipakai untuk bertransaksi. Oke. Tetapi tahun 2011 itu dihapus Pak, undang-undang tersebut. 2011 itu dihapus. Nah, jadi kalau teman-teman penonton YouTube-nya SMCI lihat, bahkan di form pelaporan pajak, sekarang kan online itu Pak ya, Yeah. itu di lampiran nomor 2, lampiran kedua, bagian A nomor 11 kalau nggak salah Pak, ada pendapatan dari transaksi derivatif. Kalau kita isi, itu nggak nambahin pajak Pak. Kita isi berapa? Tulis 20 miliar gitu Yeah. Pak misalnya ya, Yeah. 200 miliar itu nggak nambah. Oh. Cuman kan kalau kita ngisi 200 miliar, siap nggak ditelepon? Iya. Mana buktinya dan segala macam ya. Iya. Nah, yang saya lihat seperti ini. Ada juga orang yang, daripada bermasalah, saya melaporkannya sebagai pendapatan yang kena pajak progresif, Pak. Jadi ini ada dua. Ada yang mengisi di kolom tersebut, pendapatan dari transaksi derivatif. Ada juga yang mengisi dari pendapatan lain-lain. Pendapatan lain-lain itu artinya nanti akan kena pajak progresif. Oke. Yang kalau di atas sekian rupiah, Ya. persentasenya makin besar, dari sekian sampai sekian kena lagi lebih besar gitu, seperti itu ada Pak. Jadi kalau ditanyakan ke pihak broker, sebenarnya kita juga mengalami kebingungan. Kalau ditanya kita harus bisa jawab, tapi kita selalu menyarankan, Pak, Bu, boleh nggak dikonsultasikan dengan AR di kantor pajak masing-masing? Kalau ditanyakan kenapa Bapak Ibu pengen masukkan ke lampiran 2 nomor 11A, ya jelas itu nggak kena pajak. Mungkin di sini nilai tambah yang saya bisa sampaikan adalah adanya undang-undang, Pak. Yang nomornya saya lupa, pokoknya 2009 yang dihapus tahun 2011. Peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2009, PP 17 2009 itu dicabut oleh PP 31 2011, Pak. Silakan dikonsultasikan dengan AR masing-masing di kantor pajak gitu, Pak. Baiknya yang mana? Ya, dan pada akhirnya untuk kondisi saat ini intinya dikembalikan lagi ke masing-masing trader ya, ingin diakui di bagian mananya gitu kan Pak ya. Ya kalau mau diakui enggak sih, saya sarankan diakui ya. Iya. Sebagai bisnis tadi ya long Iya. term, masuk ke harta pajak, masuk bisa jadi lebih banyak nilai positifnya dilaporkan.
tetapi dilaporkan bagaimana itu bisa dikonsultasikan ke pihak pajaknya, Pak. Karena kalau dari pialang atau dari broker, ada 2 undang-undang ini kita menjawabnya juga saat ini dicabut. Tapi ketika ditanya, Pak, saya taruh di kolom yang mana gitu. Ada yang tetap, karena untungnya mungkin masih di bawah 100 juta, dimasukin ke situ ya aman-aman saja. Tapi ada yang besar juga, silahkan dikonsultasikan seperti itu, Pak. Dan ada dilema seperti ini, Pak. Misalkan di tahun pertama, Pak, kita lapor SPT, kita mendapatkan profit dari trading ini, Pak. Anggaplah profit kurang lebih 100 juta misalkan. Ya. Kita laporkan, kemudian kita akui sebagai pendapatan lain ya tadi. Kemudian kita juga sudah membayarkan pajaknya. Di tahun kedua, Pak, entah kenapa performanya lagi kurang baik, Pak. Anggaplah kita loss 200 juta misalkan. Otomatis di tahun tersebut nggak bayar ya, Pak ya? Betul ya? Ya. Nah, lalu di tahun berikutnya kita mendapatkan profit lagi, Pak. Anggaplah 150 juta, Pak. Tadi sudah loss 200, kemudian di tahun ketiga kita profit lagi 150. Nah, secara overall, secara grand total, kalau dihitung kita masih minus, Pak. Minus 50 juta. Plus dong, Pak. Kan tahun Ruginya pertama 200. Oh, iya, secara grand total. Tapi maksudnya kita lihat dari tahun kedua, Pak. Oh, oke. Tahun pertama kita sudah bayar, sudah 100 juta profit, kita sudah bayar, sudah close. Di tahun kedua kita loss 200 juta. Di tahun ketiga kita trading, kita profit 150. Kita profit tapi kita secara grand total dari tahun kedua masih loss. Iya. Nah, ini bagaimana, Pak? Jadi agak dilema ya, Pak. Di satu sisi kita ingin mengakui penghasilan kita, tapi di sisi lain ini grand total saya masih loss loh, Pak. Saya loss, rugi. Kenapa saya harus bayar? Bisnis pun ketika rugi tidak bayar pajak, Pak, di tahun kerugian tersebut. Betul. Kalau saya kembalikan ke konteks bisnis, Pak, itu adalah resiko dari seorang pebisnis ya, Pak. Karena bisnis ini biasanya sebuah kegiatan usaha itu ada periode tutup buku. Tapi balik lagi, Pak, kalau urusan pajak ini kan kita yang ngisi ya, bukan diaudit lalu harus bayar, tapi kita yang ngisi kan. Jadi sebenarnya ini dikembalikan ke teman-teman trader sendiri. Bagaimana mau menyikapi ini, terutama karena memang masih adanya polemik dan ini kita nggak bisa, Pak, bikin PT full mengelola dana untuk trading. Tapi kalau anggaplah itu bisa, Pak. Kita punya PT, tahun pertama untung, kegiatan apapun itu, ya pajak dibayarkan. Oke. Ketika tahun kedua rugi, tidak bayar pajak. Tapi ketika tahun ketiga untung lagi, karena tahun kedua sudah tutup buku, Pak. Rugi tapi tidak pilot ya, tahun ketiga terhitung lagi gitu, Pak. Nah, kalau kita memang punya mindset bisnis yang clear, kita menyikapi ini sebagai bisnis, yaitu dikembalikan ke masing-masing pebisnisnya tadi ya. Gitu. Karena kan pebisnis juga ada yang ngakalin pajak, ada yang, ya saya nggak mau bicara dalam hitungnya, tapi secara rule-nya yang idealnya seperti itu, Pak. Idealnya secara dari bisnisnya seperti itu ya, Pak? Ya? Seperti waktu COVID, Pak, banyak bisnis yang rugi, nggak bayar. Setelah itu ada recovery. Ya kalau memang pendapatan itu mau dimasukkan ke harta pajak, tercatat gitu, ya dilaporkan, dibayarkan pajaknya. Kira-kira seperti itu, Pak. Jadi di sini saya nggak bicara jangan bayar pajak atau bayar pajak, tapi secara mindset bisnisnya kita mau bangun sesuatu badan usaha atau kegiatan usaha di negeri ini ya ada rules-nya seperti itu, Pak. Karena akan tercatat kan masuk ke harta pajak. Oh, harta pajaknya meningkat. Seperti itu. Oke. Nah, tadi Bapak bicara mengenai pencatatan ya, Pak ya. Pencatatan kita itu berdasarkan statement ya, Pak ya. Statement dari akun MetaTrader kita ya, Pak ya. Betul. Nah, biasanya kita tiap bulan kan di email ya, Pak ya. Monthly statement gitu ya, Pak. Atau kadang daily atau monthly. Nah, terkadang dari email itu entah masuk ke spam atau tidak sengaja terhapus, Pak. Data itu masih bisa kita peroleh atau gimana, Pak? Atau sejauh apa gitu data yang kita bisa request ke broker, Pak? Ini ada cerita yang seru, Pak. Ini agak lebar, nggak apa-apa ya, Pak. Ada pertanyaan serupa dari nasabah Forex IMF. Kenapa? Karena yang di luar negeri, dia pernah buka akun di broker luar. Sama kasusnya, Pak. Wah, apa sih ini email di-delete. Suatu saat dia butuh, diminta itu nggak bisa. Karena historinya sudah di-compile gitu lah. Di-compile. Nah, entah kepentingan beliau apa, beliau menanyakan hal yang sama. Kalau di Indonesia itu oleh peraturan nggak boleh dihapus, nggak bisa diapa-apain gitu. Jadi kalau misalnya yang Bapak tadi terhapus atau tiba-tiba emailnya hilang, Masuk ke spam folder, ya, gitu. atau emailnya Pak loginnya lupa gitu kan ya, Iya. passwordnya lupa nggak bisa recovery email zaman dulu misalnya, itu bisa diminta kembali, Pak. Historinya secara lengkap. Dari tahun berapapun itu ya. Dari saat pembukaan akun itu bisa diminta, tapi yang perlu dipahami juga kalau memang kita masuk ke forex trading ini sebagai bisnis ya, itu adalah pencatatan penting, Pak. Itu seperti kita bertransaksi dengan supplier atau dengan buyer kita, itu kan
dokumen-dokumen yang seharusnya itu di-keep gitu, dikasih bintang lah. Pembukuan istilahnya. Ya. Betul, itu yang penting. Walaupun ya dari platform itu biasa kita bisa tarik history lengkap, dari sana juga bisa sih Pak sebenarnya. Bisa minta dari company atau sebenarnya dari platformnya sendiri bisa Pak. Akses trading history dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Oh bisa ya, dari awal tarik data bisa Pak. Pertanyaan ke-9 adalah mengenai sistem perpajakan. Saya juga membuat sebuah contoh case di mana tahun pertama profit, lalu tahun kedua loss, akan tetapi di tahun ketiga balik lagi profit. Nah, itu bagaimana sistem perpajakannya. Sistem pelaporan pajak ini sama seperti standar sistem pelaporan pajak pada umumnya, yaitu kembali lagi ke masing-masing pelapornya. Dalam hal ini adalah tradernya. Kita juga belajar bersama bahwa terdapat undang-undang lama yang mengharuskan kita untuk membayar pajak berupa PPh final, yaitu 2,5% dari seluruh dana yang kita tradingkan. Akan tetapi undang-undang tersebut ternyata sudah dihapus. Terdapat dua alternatif yang kita miliki, yaitu yang pertama adalah mengisinya di kolom pendapatan derivatif, di mana mengisi di kolom ini tidak akan menambah nilai pajak yang harus kita bayarkan. Pilihan yang kedua, kita mengisinya di kolom pendapatan lain-lain. Nah, mengisi di kolom ini, kita akan terkena nilai pajak dengan perhitungan progresif. Lalu perhitungan perandai-andaian seperti tahun pertama profit, tahun kedua loss, kemudian tahun ketiga profit, namun secara grand total masih loss. Apa yang harus dilakukan? Nah, ikuti saja mindset bisnis. Untuk keperluan pelaporan pajak ini, semua data transaksi kita atau statement itu semua tersimpan lengkap di akun MetaTrader kita dari semenjak awal pembuatan akun kita. Ini sedikit banyak sudah banyak insight yang kita dapatkan, sudah banyak juga topik-topik. Saya ingin close dengan pertanyaan ini Pak. Seperti yang kita tahu, tahun 2023 dan 2024 ini kita sedang hangat dengan topik Pilpres, Pak. Waduh. waduh. Tapi di sini kita tidak mau membahas kita kemana ya, Pak ya. Di sini saya mau membahas, Pak, apa dampak dari Pilpres ini dan juga hasilnya ya, Pak, ke perkembangan dunia forex di Indonesia, Pak. Oke, ini pertanyaan menarik, Pak. Karena kemarin saya sempat lihat mengenai debat cawapres. Mengenai digital ekonomi itu ya Pak. Yeah. Isu-isu yang terangkat itu ada judi online, ada pinjol gitu ya Pak ya. Tapi yang saya lihat ini begini Pak, saya mungkin nggak akan bicara pilpresnya secara langsung. Tapi selama ini Pak, yang kita lihat berdampak terhadap industri ini terutama di Indonesia, itu adalah kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Kementerian Perdagangan dan Kementerian Keuangan. Kemendak dan Kemenkeu 2 itu ya, Pak? Betul. Ya? Jadi Kementerian Perdagangan ini, bironya itu Bapepti ini, Pak. Kan kalau Kementerian Keuangan itu OJK, Kementerian Perdagangan itu Bapepti. Nah, Bapepti ini memang yang membuat regulasi, membuat peraturan kepala Bapepti dan seterusnya yang mengatur. Tapi kegiatan keuangannya juga itu teratur dalam OJK. Contohnya ya Pak, adalah kalau kita mau menjalankan deposit dan withdrawal otomatis, itu pasti kita harus bekerja sama dengan bank bisa support menyediakan layanan tersebut setelah ada aturan dan regulasi dari OJK. Jadi terlepas siapa presidennya, dan itu saya nggak jawab, saya nggak mau jawab, lebih ke arah siapakah nanti Menteri Keuangan dan Menteri Perdagangan yang akan membantu presiden tersebut. Dan apakah mereka punya concern Pak ke industri ini? Karena kalau yang saya based on data lagi ya Pak, banyak sekali trader-trader Pak di Indonesia yang tradingnya masih ke broker luar negeri. Oh, secara persentase masih jauh lebih besar mungkin ya? Mungkin sekitar 1/5, 1/6 Pak. Lumayan. Lebih besar yang ke luar negeri. Kenapa? Karena ya mungkin belum difokuskan ya. Tapi kalau misalnya Pak, tadi terkait perpajakan, bisa difokuskan, bisa buat kebijakan, peraturan, cost structure-nya lebih baik, artinya layanan-layanan dari brokernya sendiri bisa bersaing dengan broker luar, keamanan lebih terjamin, sosialisasi lebih baik. Saya yakin trader-trader banyak yang juga mempertimbangkan broker di Indonesia. Sehingga ketika misalnya pemerintah, oke deh, kita terapkan perpajakan untuk yang berpikir maju tadi ya Pak. Oh, memang saya niatnya bayar pajak. Semua diperjelas, itu menguntungkan kok Pak untuk negara ini. Potensi income-nya lumayan. Oh, besar Pak. Maksud saya gini, besar ini kan harus di-compare dengan yang lain ya, tapi harusnya ada. Kita compare yang sederhana aja Pak dengan pasar saham, dengan pasar modal ya, sekuritas. Begitu semuanya jelas dengan yuk nabung saham, saya nggak terlalu menguasai ya, tapi dengan kejelasan-kejelasan dan sistem yang mendukung, bisa kok Pak bertumbuh dan menjadi salah satu penghasilan yang worth it lah buat negara dari sisi perpajakannya. Belum lagi dari sisi mengundang investor asing.
masuk ke dalam pasar modal di Indonesia. Nah, pasar finansialnya bagaimana dan seterusnya. Kira-kira seperti itu sih Pak. Walaupun saya nggak terlalu capable ya untuk bicara di perundang-undangan segala macam, tapi kalau boleh dikembalikan, ini kita lihat siapa Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, dan apakah mereka memberikan perhatian ke industri ini. Kalau yang selama ini berarti pemerintah ini sebenarnya belum terlalu 100% concern ya dengan dunia forex ini. Sebenarnya sudah, Pak. Sebenarnya sudah. Jadi ekosistemnya itu sangat baik, Pak. Adanya penyelenggara tadi ya, penyelenggara perdagangan, jalur uangnya diatur, jalur transaksinya diatur, role-nya dari pialang apa, penyelenggara apa, itu sebenarnya sudah sangat baik. Tapi ketika kita berkompetisi, Pak, berkompetisi dengan pihak luar, dengan ekosistem mereka yang oke deh kalau gitu sekarang transaksi nasabah ya udah yang penting masuk ke kantongnya broker, nanti kalau nasabah loss berarti masuk ke kantong, kalau nasabah profit broker luar yang harus bayar gitu ya Pak. Itu saya lihat nggak se-advance di kita, tetapi mereka bisa sajikan layanan-layanan value-value yang terasa bagi nasabah. Nah contohnya Pak, kalau kita bicara di Indonesia dari broker deh menanyakan Pak, misalnya menanyakan Pak memungkinkan nggak sih deposit withdrawal dengan GoPay? Nah itu kita terhalang regulasi Pak, sampai akhir-akhir ini. Atau dengan kartu kredit Pak, bisa nggak sih? Saat ini belum bisa karena terhalang regulasi. Betul Pak. Nah artinya kan regulasi ini bukan masalah benar atau salah, tetapi mana yang bisa menguntungkan banyak pihak Pak. Kira-kira seperti itu. Regulasi ini bisa dibilang pedang bermata dua ya Pak ya. Di satu sisi bisa membuat kita aman dan segala alurnya jelas, tapi di sisi lain juga sedikit banyak memperlambat ya Pak ya. Maksudnya ketika ada suatu hal yang baru perlu tujuannya baik regulasi. Pak. Kalau saya nggak mau bilang memperlambat ya, tujuannya baik karena di Indonesia ini, sorry ya Pak, motong nih. Karena gini Pak, jangan sampai salah persepsi. Tujuannya regulator ini pasti ingin melindungi pihak-pihak yang terlibat gitu. Kalau dibuka gitu ya, kayak sekarang kan pinjol bermasalah tuh Pak. Nanti ada orang kena hutang kartu kredit karena dipakai trading forex, kan industri ini lagi yang terluka. Artinya kan kedewasaan masyarakat itu semua beriringan. Nah, sebenarnya pengambil kebijakan, regulator itu punya peran andil besar di sana. Gimana caranya menjaga keharmonisan ini naik step by step dan bisa kasih keleluasaan bagi company-company atau perusahaan-perusahaan yang memang berfokus ke kenyamanan nasabah dan juga menciptakan regulasi-regulasi kalau yang nggak comply A, B, C, D, E, ya jangan, nanti akan memperkeruh suasana nih. Bisa jadi celah jalan masuk buat investasi bodong lah dan segala macam. Kurang lebih di sana Pak. Jadi bukannya menghambat ya, kalau mencapai standar tertentu bisa. Nah itu kan akan melihat, oh perusahaan-perusahaan dengan reputasi ini, dengan kualifikasi ini. Kalau nipu terlalu repot kan, yang nipu mungkin pengen cari cara lain lah gitu Pak, yang niatnya nipu ya. Tapi yang niat berbisnis serius kan akan, oh saya harus memenuhi standar tersebut Pak, supaya bisa dapat izin untuk memberikan layanan yang lebih baik lagi. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai topik yang sedang panas belakangan ini, yaitu Pilpres 2024. Apa dampak Pilpres ini ke perkembangan dunia forex di Indonesia? Saya mendapatkan jawaban bahwa Pilpres itu sendiri tidak berdampak langsung ke dunia forex trading di Indonesia. Justru yang berpengaruh adalah susunan kabinetnya, terutama Kemendak yang mempengaruhi Bapepti dan Kemenkeu yang mempengaruhi OJK. Mereka juga membagikan data bahwa jumlah trader yang memakai broker luar dibandingkan dengan broker lokal itu masih sekitar 5:1. Jadi perbedaan jumlahnya masih cukup besar ya. Dari hasil obrolan tadi juga dapat diperoleh kesimpulan bahwa update regulasi di Indonesia itu masih perlu dipercepat. Lagi-lagi ini berpengaruh dari pejabat di Kemendak ya, atau dari Bapeptinya. Kemudian ada informasi tambahan juga bahwa Pilpres itu sendiri tidak terlalu mempengaruhi volume forex trading di Indonesia. Yang lebih mempengaruhi justru faktor-faktor global. Pak, tadi saya tertarik Pak mengenai kedewasaan berpikir masyarakat Pak. Kalau kita berbicara mengenai kedewasaan berpikir, otomatis kita berbicara mengenai tingkat pendidikan Pak, edukasi forex ini Pak. Nah, kira-kira memungkinkan tidak Pak dunia forex, kemudian segala edukasinya ini masuk ke kurikulum Pak? Mungkin ini sedikit agak nyeleneh ya Pak ya, mungkin agak sedikit out of the box mungkin, tapi memungkinkan gitu, untuk jangka panjang semua yang berkaitan dengan dunia investasi dan kemudian khususnya forex. Kita tahu sendiri dunia investasi sendiri belum masuk ke kurikulum, apalagi dunia forex gitu. Tetapi apakah memungkinkan Pak ke depannya pembaharuan kurikulum dari Menteri Pendidikan mungkin? Oke, sampai saat ini sih belum ya Pak ya, belum ada tanda-tanda ke sana. Tapi dulu waktu tahun 2014-2015 itu kita gencar ke pendidikan Pak. Kita sering dipanggil oleh universitas. Kita sering dipanggil oleh badan eksekutif. Itu untuk yang misalnya kan ada tuh kalau di kampus-kampus. BEM ya. Untuk ke yang bagian ekonomi itu kita sering diminta untuk mengajarkan. Kalau saya lihat
kalau dikaitkan dengan kedewasaan berpikir, Pak, saya melihat ada beberapa poin yang terlepas dari pendidikan itu juga lebih ke arah kemudahan atau kepopuleran sebuah informasi, Pak. Jadi saya lihat nih influencer seperti Pak Oscar, konten kreator, itu punya andil penting, Pak. Kenapa? Karena begini, dari cerita, dari pengalaman, dari kenalan-kenalan, dari kolega-kolega, Pak, yang kalau saya boleh sebutkan ada kasus Indosuria, ini sebut merek langsung lah ya, Pak ya. Terus yang kemarin ada penipuan, itu bukan orang bodoh, Pak. Bukan orang tidak dewasa, tapi orang serakah yang kena, Pak. Gitu. Jadi, apakah kedewasaan berpikir ini berbanding terbalik dengan keserakahan gitu? Saya rasa juga enggak. Karena ambisi tiap orang beda-beda ya, risk appetite, ambisi itu beda-beda. Atau saya nggak tahu tuh dulu, ini yang jelas-jelas orang dekat, kenalan, dia sangat pintar, Pak, tapi terkena kasus dari investasi di salah satu sekuritas yang akhirnya ditutup sama OJK gitu. Begitu dijanjikan keuntungan, Pak, 1 bulan terbayar, 2 bulan terbayar, 3 bulan terbayar, dana besar masuk, serakahnya ambil alih. 10 miliar, Pak. Dia dananya cukup, intelijensinya menurut saya di atas rata-rata, kedewasaan berpikirnya. Karena dia investasi yang lain juga sangat-sangat memahami, tapi begitu ada, kenapa yang ini, kenapa nggak yang itu? Nah, keserakahan ini kadang-kadang dipakai untuk ya jadi senjata fear and greed kan seperti biasa tuh, greed-nya itu jadi senjata yang bisa memancing lebih banyak lah, Pak. Misalnya Pak ada teman, Pak, datang, udah ikut aja, percaya, itu saya udah 6 bulan kok. Nah, efek temannya tadi, ini teman saya pintar nih. Ya udah dah, saya nggak terlalu pintar, ngikut aja. Ya itu, Pak, jadi kena juga. Dan seterusnya, oleh karena ini peran regulasi ini saya lihat sangat vital. Karena ini hanya bisa diselesaikan oleh regulasi gitu ya, Pak ya. Oleh regulasi yang jelas nih, mana yang bisa beroperasi, mana yang enggak, sosialisasi seperti apa. Nah, sosialisasi ini terkait nih, Pak, sama teman-teman di YouTube, di TikTok, di media-media lain. Gimana bisa ikut sama-sama mencerdaskan? Kalau ada sesuatu yang too good to be true gitu kan, biasanya itu memang too good to be true, Pak. Common sense-nya jalan nggak? Kadang-kadang common sense sih 3 bulan jalan, Pak. Setelah itu lepas. Setelah itu ini, Pak, buktinya. Itu juga. Ya kira-kira seperti itu, Pak, dinamikanya. Dan investasi bodong yang seperti itu sih kita anggap itu kompetitor utama kita, Pak. Seperti tadi pertanyaan pertama, kita itu terbangun dari tidur panjang karena itu. Kok yang jahat-jahat ya, yang terkenal, yang berhasil menjangkau banyak orang. Kenapa nggak kita yang jelas-jelas dari dulu ngajarin, capek-capek, reputasi bagus itu karena kita jagain loh, Pak. Nggak pernah telat withdraw itu karena kita jagain, Pak. Kenapa bukan kita sih yang dikenal, yang di-approach, yang dianggap serius oleh orang-orang yang jadi korban itu? Ya semoga ke depan kita bisa ikut andil lah. Mengurangi korban-korban ini lah. Dalam pikiran saya, mungkin saja dari pihak broker ke sekolah-sekolah jadi pembicara menyampaikan, ada loh dunia seperti ini, pendidikannya seperti ini. Dan mungkin masalah fear dan greed tadi ya, Pak, pembelajaran mengenai psikologi, fear dan greed dan lain sebagainya itu mulai diterapkan dari usia sekolah, Pak. Seiring berjalannya umur seorang, sudah makin dewasa, makin mantap, Pak. Saya rasa itu ide yang bagus gitu, Pak ya, menarik. Tetapi kita dari sisi pelaku industri, kalau kita mandiri yang melakukan itu, saya rasa akan berat. Maksudnya secara realistis gitu, Pak. Kita mandiri. Tapi bedakan seperti ini, Pak. Misalnya ya, dari yang berwenang lah ya, bilang, oke, sekarang di Indonesia ini ada sekian puluh broker, satu broker luangkan 1 bulan untuk mengirim orang ke sekolah untuk bicara tentang ini. Entah itu ekstrakurikuler atau ya cuman sekedar jam tambahan. Atau ya kalau di kuliah ada kuliah umum gitu. Misalnya, Pak. Seperti itu kan akan lebih masif ya, Pak ya. Ketimbang misalnya Bapak tanya, kalau Forex MF seperti mungkin kalau dari Forex MF kita YouTube-nya Bapak nih. Itu, Pak, yang kita. Karena ada kepentingan pemasaran juga gitu. Itu yang lain. Tapi kalau masuk ke dunia pendidikan, masuk ke ranah yang lebih luas, pengambil kebijakan bisa menggerakkan lebih banyak resources gitu, Pak. Balik lagi itu harus campur tangan pemerintah ya, Pak ya. Pemerintah mungkin juga Kemendikbud ya, pendidikan. Efektif di sana. Efektif di sana. Betul. Ya. Balik lagi tadi juga, Pak, Pilpres juga sedikit banyak nyambung ya, Pak ya. Ini seru, tapi ya itu. Balik lagi ke siapa Menteri Perdagangan, Menteri Keuangan. Kalau berbicara mengenai volume transaksi, apakah berpengaruh, Pak, mendekati Pilpres ini? Volume transaksi di broker-broker lokal ini? Saya belum melihat datanya ya, Pak. Kalau misalnya, Pak, secara logika sederhana, Pilpres, perputaran uang, roda ekonomi meningkat, orang pegang uang, salah satunya, coba nih, ada kemungkinan ke sana, Pak. Tapi yang kita lihat itu lebih ke arah market dunia ini, Pak. Market dunia gitu ya. Dengan kemarin harga emas 2000
100 sekian, terus juga yang sekarang ini kan di Timur Tengah itu yang lebih meningkatkan, yang berhubungan langsung ke volume. Ketegangan di Timur Tengah, kemarin ada konflik di Laut Merah, lalu kalau nggak salah 2024 itu Jepang Pak, Jepang yang biasanya suku bunganya itu negatif, dia mau ubah. Ini kan berarti strong yen. Kalau nggak salah ya Pak ya, 18 tahun terakhir itu dia udah suku bunga itu minus. Min 0,1. Betul. Sekarang mau jadi positif, Pak. Itu kan kalau yang trading ya udahlah ini bukan buy USD-JPY ya, tapi saya pegang strong yen gitu. Sell USD-JPY atau sell euro yen dan seterusnya. Bisa jadi long term. Itu Pak yang meningkatkan volume transaksi. Jadi lebih ke isu global ya dibandingkan isu lokal seperti Pilpres ya. Yang terkait produknya, yang terkait apa yang diperdagangkan. Seperti itu Pak. Teman-teman dapat melihat, saya menanyakan dari sudut pandang broker bagaimana tingkat kedewasaan masyarakat dalam memandang forex trading. Kemudian, apakah memungkinkan bila edukasi mengenai forex itu masuk ke kurikulum pendidikan? Dari contoh case yang diberikan, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa tingkat intelijensia atau kepintaran seseorang itu belum tentu berbanding lurus dengan tingkat kedewasaannya. Masih ada banyak faktor-faktor lain yang mempengaruhi, seperti greed dan juga orang dekat. Semua faktor itu dapat mempengaruhi kita dalam mengambil keputusan. Lalu dalam hal memberikan edukasi, untuk saat ini masih lebih efisien bila melalui influencer dan juga sosmed. Dan untuk skala kurikulum, ini bukan lagi ranah broker ya, melainkan ranah pemegang kebijakan, yaitu pemerintah. Oh, pertanyaan ekstra Pak. Tadi Bapak singgung soal saham Pak. Untuk tahun ini, tahun 2023-2024, itu perkembangannya masyarakat lebih banyak tertarik kemana Pak? Animo masyarakat itu sudah mulai banyak ke dunia forex atau tetap stay di saham Pak? Informasi yang saya tangkap ya, di tahun 2023 ini jumlah transaksi di saham itu menurun. Walaupun saya tidak terlalu mengikuti saham Indonesia ya. Dari situ saya berpikir, apa mungkin sebagian alur transaksinya itu mengalir ke forex Pak? Perdagangan derivatif. Sebenarnya ya itu Pak, saya nggak capable, saya nggak pegang data, saya nggak punya data, tapi kalau transaksi di pasar modal, di saham itu menurun juga saya baca. Apakah itu mengalir ke tempat lain, atau memang sebenarnya tahun ini adalah tahun yang orang lebih berpikir ke sektor real gitu ya, fokus ke usahanya, atau mungkin ada kesulitan-kesulitan lain. Jadi terlalu banyak variabel Pak. Market forex sendiri, gitu, yaitu ada beberapa magnet juga Pak. Ini harga emas sangat-sangat seksi nih Pak. Gitu. Nah, ya saya sih bisa bilang, apakah mengalir secara langsung saya nggak tahu. Tapi ada faktor pendorong dan penarik. Misalnya kalau saham itu di sana lagi lesu, sehingga faktor emas ini menarik. Belum lagi ada kripto dan lain-lain gitu Pak. Perkara larinya kemana masih belum pasti ya. Nggak bisa komentar, nggak pegang data gitu. Beda kalau misalnya kita adakan survei nih, paling nggak data dari kita ya. Ternyata klien-klien baru 35%-nya itu menyatakan saham lagi nggak seru nih trading forex. Nah itu kita mungkin bisa share. Tapi kalau di kita belum ada data. Pertanyaan terakhir saya adalah mengenai menurunnya volume transaksi di BEI atau saham Indonesia. Nah, apakah mungkin penurunan volume tersebut disebabkan oleh animo masyarakat yang mulai sedikit banyak beralih ke forex trading atau mungkin transaksi derivatif lainnya? Di sini, pihak Forex IMF tidak dapat memberikan jawaban yang pasti ya, karena mereka tidak memegang datanya. Akan tetapi, satu hal yang pasti, jika suatu instrumen lebih volatile, maka instrumen tersebut akan lebih diminati banyak orang. Oke Pak, terima kasih Pak untuk waktunya dan terima kasih juga untuk semua informasinya. Kita berharap dunia forex menjadi lebih baik ya Pak ya. Amin. Oke Pak. Oke, thank you Pak Skor udah main-main ke Bandung, berkunjung ke Forex IMF. Kalau teman-teman lain ada yang mau berkunjung mungkin bisa Pak? Apa mungkin perlu ada appointment dulu? Kalau berkunjung sih tinggal datang ya Pak ya. Karena kita ada kantor fisiknya ready untuk datang. Nih teman-teman yang di Bandung. Siapa tahu mungkin ada teman-teman yang mau konsultasi juga Pak. Mungkin nice Pak. Bisa juga ya. Justru ini salah satu yang kelebihan ya. Kadang-kadang kan kita broker lihat website atau gimana, ya cek kantor fisik itu salah satu checkmark saya sih Pak kalau saya menilai sebuah, ya tadi ya kalau mau bisnis itu, kantor fisiknya kayak gimana ya? Karena dari kantor fisik itu banyak Pak yang bisa kita simpulkan. Kok nggak bersih misalnya seperti itu, atau ini terawat ya? Oh ini ternyata menyediakan ini, oh berarti dia menjaga sustainability-nya. Jadi silakan main-main, cari aja di Google Maps Forex IMF. Oke teman-teman, itu saja untuk video kali ini. Kita bertemu di video berikutnya.
Bye-bye. Dan itu dia tadi kunjungan kita ke kantor Forex IMF dan juga sesi tanya jawab kita dengan pihak internal Forex IMF. Semoga teman-teman mendapatkan gambaran lebih ya mengenai seperti apa broker rekanan SMCI ini. Saya harap dari perbincangan tadi, teman-teman juga memperoleh insight-insight baru ya, pengetahuan-pengetahuan baru di dunia trading forex ini. Dan itu saja untuk video kali ini. Di video berikutnya, kita akan membahas mengenai trading competition yang akan kita adakan kembali di bulan Februari. Sebagai bocoran, akan ada hadiah cash loh untuk para pemenangnya. Dinantikan ya. Oke, see you on next video. Bye-bye.